Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busri Mukdis dari kelas B. NIM saya 23040450016. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa dan emosi, guna untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester mata kuliah PPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasan materi berikut ini. Baik, yang pertama itu perkembangan kognitif. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu konsep dasar perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama menurut Williams dan Susanto. Menurut Williams dan Susanto disebutkan bahwa perkembangan kognitif merupakan cara bagaimana seseorang bisa memecahkan masalah dengan melihat dari cara orang tersebut melakukan sesuatu sebagai sikap dalam menghadapi sesuatu, bisa dalam waktu dekat maupun lambat. Yang kedua yaitu Meisser. Meisser menyebut bahwa kognitif sebagai hal yang membahas mengenai 3 konsep penting berupa perolehan, penataan, dan proses penggunaan dari pengetahuan serta pengalaman yang didapat. Kognitif sebenarnya memiliki pengertian yang sangat mudah untuk dipahami, yakni terkait tentang bagaimana perolehan, penataan, hingga proses penggunaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu Gardner dan Drever. Gardner menilai kognitif sebagai proses di dalam terkait ilmu pengetahuan yang diperoleh. Kondisi ini muncul saat orang sedang berpikir, sementara itu Drever meyakini bahwa kognitif sebagai istilah umum yang dipakai dalam memahami suatu metode yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang periode perkembangan kognitif. Yang pertama itu periode bayi. Pada periode ini berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Bayi mengalami perkembangan kognitif yang cepat, termasuk pengembangan sensorik, motorik, dan kognitif awal. Yang kedua itu periode prasekolah. Biasanya berlangsung dari usia 2 hingga 6 tahun. Selama periode ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa, bermain peran, dan memahami konsep dasar seperti angka dan bentuk. Yang ketiga itu periode sekolah. Ini mencakup usia anak-anak dari 6 hingga 12 tahun. Selama periode ini, anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami konsep yang lebih kompleks dalam berbagai mata pelajaran. Yang keempat yaitu periode remaja, dari usia 12 hingga 18 tahun. Remaja mengalami perkembangan kognitif yang signifikan, termasuk kemampuan untuk berpikir abstrak, memahami moralitas, dan merencanakan masa depan. Yang kelima itu periode dewasa. Setelah usia remaja, perkembangan kognitif tetap berlanjut. Orang dewasa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah yang lebih kompleks, dan mengambil keputusan yang lebih matang. Baik, pembahasan selanjutnya itu terkait tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu tahap sensori motor atau usia dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, yaitu kemampuan melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, atau menyentuh dan menggapai. Tahap kedua itu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional adalah masa di mana anak-anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Perlu diketahui, pada tahap ini anak masih belum bisa menggunakan logika maupun mengubah, menggabungkan, dan memisah pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak usia 2-7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Tahap yang ketiga itu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahapan perkembangan kognitif anak selanjutnya adalah tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahapan ini ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri operasional konkret yang lain yaitu yang pertama, adaptasi dengan gambaran yang menyeluruh. Pada tahap ini, seorang anak mulai dapat menggambarkan secara menyeluruh ingatan, pengalaman, dan objek yang dialami. Menurut Piaget sendiri, adaptasi dengan lingkungan disatukan dengan gambaran akan lingkungan itu. Yang kedua, melihat dari berbagai macam segi. Anak pada tahap ini mulai dapat melihat suatu objek atau persoalan secara sedikit menyeluruh dengan melihat aspek-aspeknya. Ia tidak hanya memusatkan pada titik tertentu, tetapi dapat bersama-sama mengamati titik-titik yang lain dalam satu waktu yang bersamaan.
Yang ketiga yaitu seriasi. Proses seriasi adalah proses mengatur unsur-unsur menurut semakin besar atau semakin kecilnya unsur-unsur tersebut. Menurut Piaget, bila seorang anak dapat membuat suatu seriasi, maka ia tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk membuat seriasi selanjutnya. Yang keempat, klasifikasi. Menurut Piaget, bila anak yang berumur 3 dan 12 tahun diberi bermacam-macam objek dan disuruh membuat klasifikasi yang serupa menjadi satu, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang kelima yaitu bilangan. Dalam percobaan Piaget, ternyata anak pada tahap pra-operasional konkret belum mengerti soal korespondensi satu-satu dan kekekalan. Namun pada tahap ini operasi konkret, anak sudah dapat mengerti soal korespondensi dan kekekalan dengan baik. Dengan perkembangan ini berarti konsep tentang bilangan bagi anak telah berkembang. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal atau pada usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak. Menurut teori Piaget, tahap operasional formal akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa dan menilai dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Pembahasan selanjutnya itu terkait faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor pendukung. Yang pertama, stimulasi lingkungan. Interaksi dengan lingkungan yang kaya akan rangsangan seperti mainan edukatif, buku, dan pengalaman positif dapat merangsang perkembangan kognitif. Yang kedua, nutrisi. Asupan makanan yang seimbang dan gizi yang cukup penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang ketiga, genetika. Faktor genetik juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif, karena gen dapat mempengaruhi struktur otak dan kemampuan kognitif. Yang keempat, interaksi sosial. Berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam situasi pembelajaran dan sosial, dapat membantu perkembangan kognitif. Yang kelima itu pendidikan. Pendidikan formal dan pelatihan kognitif dapat membantu mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak memberikan stimulasi kognitif yang cukup seperti perbincangan, membaca, dan interaksi yang positif mungkin mengalami keterbatasan dalam perkembangan kognitif mereka. Yang kedua yaitu gangguan perkembangan. Beberapa gangguan perkembangan seperti autisme, disleksia, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD dapat menghambat perkembangan kognitif dan memengaruhi kemampuan belajar anak. Yang ketiga yaitu stres dan trauma. Pengalaman stres atau trauma pada anak-anak dapat mengganggu perkembangan kognitif mereka. Hal ini dapat memengaruhi fungsi kognitif, emosi, dan perilaku. Faktor keempat yaitu ketidaksetaraan pendidikan. Akses terbatas atau kualitas pendidikan yang rendah dapat menghambat perkembangan kognitif anak-anak. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat memengaruhi kesempatan belajar mereka. Yang kelima yaitu kondisi kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dapat memengaruhi fungsi kognitif seseorang dan menghambat kemampuan belajar mereka. Pembahasan selanjutnya itu terkait teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama itu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget sendiri, perkembangan kognitif bertujuan untuk memperoleh struktur-struktur psikologis yang diperlukan agar manusia mampu berpikir secara logis dan mampu mengadakan penalaran secara abstrak mengenai masalah-masalah aktual dan hipotesis. Piaget memandang anak sebagai organisme aktif yang berkembang dengan impuls-impuls internal dan pola-pola perkembangan tertentu. Piaget melihat bahwa perkembangan kognitif adalah hasil dari usaha anak memahami dan merespon dunianya. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi atau information processing dari Robert M. Gardner. Robert M. Gardner mengembangkan teori ini sebagai teori belajar. Teori ini menggambarkan atau memodelkan proses-proses yang terjadi di otak manusia saat memproses informasi. Menurutnya, belajar adalah proses yang digerakkan oleh otak untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan kembali pengetahuan. Sedangkan pengolahan informasi adalah penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Teori yang ketiga itu teori penalaran kognitif. Perkembangan moral dari Lawrence
Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengusulkan teori penalaran perkembangan moral yang didasarkan pada teori perkembangan kognitif dari Piaget. Dalam penelitiannya, Kohlberg mengajukan dilema moral, yaitu situasi di mana tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Subjek diminta untuk memberikan alasan tentang respon subjek terhadap situasi tersebut. Kohlberg menjelaskan perbedaan antara perilaku moral dan penalaran moral. Yang keempat yaitu teori belajar operan dari Skinner. Operan learning mengungkapkan bahwa perilaku tertentu berulang-ulang atau akan berhenti tergantung dari konsekuensi yang diperoleh dari perilaku tersebut. Skinner memahami bahwa bentuk yang paling penting dari belajar adalah habit atau kebiasaan. Yang kelima, teori sosiokultural dari Lev Vygotsky. Menurutnya, anak secara efektif menciptakan pengalaman mereka sendiri. Vygotsky memberikan peran yang lebih penting pada interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Dengan kata lain, perkembangan kognitif anak sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan budaya. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif, ingatan atau memori atau atensi dan penalaran mencakup belajar menggunakan penemuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematis, dan strategi ingatan. Pembahasan yang kedua yaitu terkait perkembangan bahasa dan emosi. Adapun yang akan saya jelaskan pertama itu mengenai konsep dasar perkembangan bahasa dan emosi menurut para ahli. Yang pertama, perkembangan bahasa. Ahli yang pertama itu Noam Chomsky. Chomsky sendiri memperkenalkan konsep tata bahasa generatif dan berpendapat bahwa anak-anak lahir dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa yang dikenal sebagai gramatika universal. Yang kedua, Jean Piaget. Piaget melihat perkembangan bahasa sebagai bagian dari perkembangan kognitif lebih luas. Menurutnya, anak-anak mengembangkan bahasa seiring pertumbuhan kognitif mereka. Ahli yang ketiga itu Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam perkembangan bahasa. Ia menganggap bahwa interaksi sosial dan kultural memainkan peran kunci dalam perkembangan bahasa anak. Ahli yang terakhir pada perkembangan bahasa itu B.F. Skinner. Skinner menekankan pembelajaran bahasa melalui penguatan dan hukuman teorinya yang dikenal sebagai teori pembelajaran bahasa. Menganggap bahwa bahasa adalah hasil dari respons terhadap rangsangan lingkungan. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Ahli pertama, Sigmund Freud. Freud menyatakan bahwa emosi berkembang seiring dengan perkembangan individu dan terkait dengan konsep-konsep ID, ego, dan superego. Emosi anak kecil menurut Freud terutama dipengaruhi oleh dorongan dan konflik dalam pikiran bawah sadar. Ahli kedua yaitu Caroline Sarni. Sarni meneliti perkembangan sosio-emosional anak-anak. Ia mengemukakan konsep tentang bagaimana anak-anak belajar mengenali, mengungkapkan, dan mengatur emosi mereka melalui interaksi sosial. Ahli yang ketiga itu Daniel Goleman. Goleman dikenal karena teorinya tentang kecerdasan emosional. Ia mengatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan faktor penting dalam kesuksesan seseorang dalam kehidupan, dan ia mempromosikan pentingnya kemampuan mengenali dan mengelola informasi. Ahli yang keempat, Mary Ainsworth dan John Bowlby. Mereka mengembangkan teori tentang ikatan emosional antara bayi dan pengasuhnya. Konsep dasar dalam teori ini adalah bahwa kualitas ikatan emosional pada masa bayi akan memengaruhi perkembangan emosional anak. Selanjutnya, terkait dengan periode perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, periode perkembangan bahasa. Pada periode perkembangan bahasa yang pertama itu praverbal. Bayi mulai berkomunikasi dengan suara-suara dan ekspresi wajah sejak lahir. Mereka mengidentifikasi suara dan belajar menghubungkannya dengan situasi tertentu. Yang kedua, tahap awal bicara. Pada usia sekitar 9-12 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara pertama mereka seperti kata-kata tunggal atau suara yang mirip kata-kata. Periode ketiga itu perkembangan kata. Pada usia sekitar 1-2 tahun, anak-anak mulai mengungkapkan kata-kata pertama mereka dan memperluas kosakata mereka secara signifikan. Periode keempat, pembentukan kalimat. Pada usia 2-3 tahun, anak-anak mulai menggabungkan kata-kata menjadi kalimat sederhana. Yang kelima, perkembangan tata bahasa. Pada usia prasekolah, anak-anak mulai memahami dan menggunakan aturan tata bahasa yang lebih kompleks, seperti penggunaan kata ganti, kata kerja, dan lainnya. Periode yang keenam, perkembangan kosakata dan komunikasi sosial. Selama masa sekolah, perkembangan kosakata terus berlanjut dan anak-anak belajar berkomunikasi dengan berbagai konteks sosial. Periode ketujuh, masa remaja dan dewasa. Selama periode ini, seseorang terus mengasah keterampilan berbicara, menulis, dan mendengarkan dan membaca bahasa mereka. Yang selanjutnya itu perkembangan emosi.
Periode pertama yaitu perkembangan emosi pada bayi. Pada tahap ini, bayi mulai merespon rangsangan emosional dan fisik. Mereka mengembangkan ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuh mereka. Yang kedua itu perkembangan emosi pada anak balita. Anak balita mulai mengidentifikasi emosi dasar seperti kebahagiaan, marah, kesedihan, dan ketakutan. Mereka juga belajar mengungkapkan emosi mereka melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Periode ketiga yaitu perkembangan emosi pada anak prasekolah. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami perbedaan antara emosi mereka dan emosi orang lain. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk berempati. Periode keempat yaitu perkembangan emosi pada anak sekolah. Anak-anak di usia ini lebih kompleks dalam pengenalan dan ekspresi emosi. Mereka mulai mengembangkan kontrol diri dan keterampilan sosial. Periode kelima, perkembangan emosi pada remaja. Pada masa remaja, perkembangan emosi sering gejolak. Mereka mencari identitas diri, menghadapi tekanan sosial, dan mungkin mengalami perubahan emosi yang intens. Periode keenam yaitu perkembangan emosi pada dewasa muda. Dewasa muda terus mengasah kemampuan dalam mengelola emosi dan mengambil tanggung jawab atas keputusan-keputusan emosional. Periode ketujuh, perkembangan emosi pada dewasa tengah dan lanjut. Di usia dewasa, orang sering mengalami stabilitas emosional dan lebih mampu mengekspresikan emosi dengan bijak. Baik, pembahasan selanjutnya itu terkait tahap-tahap perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, perkembangan bahasa. Yang pertama, praproduksi. Pada tahap ini, bayi dan anak kecil biasanya menghasilkan suara-suara pralinguistik seperti tangisan, tawa, dan bunyi-bunyian. Mereka mulai memahami bahasa sebelum mampu mengucapkannya. Pada tahap kedua itu tahap holoprase. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan satu kata atau frasa singkat untuk mengungkapkan kebutuhan atau ide dasar. Misalnya, mereka mungkin mengatakan susu untuk meminta minum susu. Tahap ketiga itu tahap telegrafis. Anak-anak memasuki tahap ini ketika mereka mulai menggabungkan beberapa kata untuk membentuk kalimat pendek yang sederhana. Tahap keempat, tahap bahasa yang lebih maju. Selanjutnya, selama perkembangan lebih lanjut, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan struktur tata bahasa yang lebih tepat. Mereka mengekspresikan ide-ide yang lebih kompleks dan beragam. Yang kelima, penguasaan tata bahasa. Pada tahap ini, anak-anak mulai memahami dan menggunakan tata bahasa dengan lebih baik, termasuk peraturan-peraturan tata bahasa seperti kata kerja, objek, subjek, dan konjugasi. Yang keenam, penguasaan kosakata. Selama perkembangan bahasa yang lebih lanjut, anak-anak terus memperluas kosakata mereka dengan mempelajari kata-kata baru. Yang ketujuh, tahap kemampuan membaca dan menulis. Ini adalah tahap lanjutan perkembangan bahasa di mana anak-anak mulai belajar membaca dan menulis. Mereka mengasah keterampilan literasi untuk mengartikulasikan pemikiran secara tertulis. Yang kedua, perkembangan emosi. Tahap pertama, masa bayi, sejak lahir hingga usia 2 tahun. Bayi pada umumnya menunjukkan emosi mereka melalui tangisan ketika merasa tidak nyaman atau menginginkan sesuatu. Tak jarang juga bayi berusia 3 hingga 4 minggu menunjukkan senyuman seiring berjalannya waktu hingga anak berusia 2 tahun. Mereka akan mampu menunjukkan emosi-emosi lain seperti marah, sedih, senang, dan takut. Tahap kedua yaitu balita dan anak usia dini pada usia 3-5 tahun. Anak-anak di usia dini suka mencoba hal-hal baru, begitu pula urusannya dengan perkembangan emosi. Mereka akan mencoba berbagai perilaku untuk meluapkan emosinya, kemudian melihat perilaku mana yang memberikan kepuasan yang terbesar bagi dirinya. Tahap selanjutnya itu masa kanak-kanak tengah dan akhir pada usia 6-12 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai mengontrol emosi mereka yang mengekspresikannya dengan cara yang lebih tepat. Mereka juga mulai memahami perasaan orang lain dan mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Selanjutnya itu masa remaja pada usia 13-18 tahun. Pada masa ini remaja mulai mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Mereka mulai mencari jati diri dan identitas mereka serta mulai menganalisis nilai-nilai dan norma yang ada di sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama terkait perkembangan bahasa, yaitu faktor pendukung. Yang pertama, interaksi dengan teman sebaya. Bermain dengan teman dan berinteraksi dengan mereka dapat merangsang perkembangan bahasa pada anak dengan mendorong komunikasi. Yang kedua, masukan dan pengetahuan. Anak memperoleh bahasa dari lingkungannya, sehingga lingkungan yang mendukung dapat membantunya mengembangkan kemampuan berbahasanya. Hal ini mencakup paparan bahasa melalui komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, aktivitas yang mendorong perkembangan bahasa.
Aktivitas seperti mendongeng, menyanyi, dan permainan kelompok dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasanya. Yang selanjutnya itu percaya diri. Membangun rasa percaya diri pada anak dapat membantu mereka merasa lebih nyaman menggunakan bahasa dan mengekspresikan diri. Selanjutnya itu waktu yang dihabiskan bersama orang tua. Menghabiskan waktu bersama orang tua yang terlibat dalam percakapan dan menyediakan lingkungan yang mendukung dapat membantu anak mengembangkan keterampilan bahasa mereka. Yang kedua itu faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya interaksi. Kurangnya interaksi dua arah dengan orang tua dan orang lain di sekitar anak dapat menjadi hambatan dalam pemerolehan bahasa. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan. Penggunaan gadget yang berlebihan oleh anak dapat menghambat perkembangan bahasa dengan mengurangi kesempatan berinteraksi dan berkomunikasi. Selanjutnya, kurangnya perhatian. Anak yang tidak memperhatikan saat diajak bicara mungkin kesulitan dalam memperoleh bahasa. Selanjutnya itu pemaparan dini terhadap bahasa asing. Pemaparan dini terhadap bahasa asing dapat menjadi penghambat penguasaan bahasa pertama anak. Selanjutnya itu perkembangan emosi. Faktor pendukung yang pertama itu pola asuh yang positif. Praktik pola asuh positif seperti kehangatan daya tanggap dan konsistensi dapat mendukung perkembangan emosi anak. Yang kedua, dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan pengasuh lainnya juga mendukung perkembangan emosi anak. Selanjutnya yaitu teladan positif. Teladan positif dapat memberikan contoh ekspresi dan regulasi emosi yang sehat kepada anak. Yang selanjutnya itu pembinaan emosi. Pembinaan emosi yang melibatkan membantu anak-anak mengidentifikasi dan mengatur emosi mereka juga dapat mendukung perkembangan emosi. Selanjutnya, faktor selanjutnya bermain. Bermain dapat menjadi cara penting bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan emosional mereka, karena memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan emosi mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Faktor penghambat yang pertama itu faktor paparan lingkungan yang negatif. Paparan lingkungan negatif seperti kekerasan, pelecehan, dan penelantaran dapat menghambat perkembangan emosi anak. Yang kedua, kurangnya teladan yang positif. Kurangnya teladan yang positif dapat menghambat perkembangan emosi pada anak-anak dengan membatasi paparan mereka terhadap pengalaman emosional yang positif. Faktor selanjutnya itu kurangnya dukungan emosional. Anak-anak yang tidak menerima dukungan emosional dari orang tua atau pengasuh mungkin mengalami kesulitan mengembangkan keterampilan pengaturan emosi. Yang selanjutnya itu kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi dapat menghambat perkembangan emosional pada anak-anak dengan membatasi paparan-paparan mereka terhadap pengalaman emosional dan situasi sosial yang berbeda. Audio Jungle.